Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Paramita Utami, selaku moderator dari kelompok 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Agustina, yang kedua ada Baik Nafila Husna, yang ketiga ada Baik Husnaya Hidayatul Hikmah, yang keempat ada Baik Wahyu Hadiani, yang kelima ada Salsabila Nurul Syafa, yang keenam ada Iga Mutia Cahyani, yang ketujuh ada Dean Aprilian Anugrah, yang kedelapan ada Prasetyo Utomo, dan yang terakhir ada Dika Suci Supriyandi. Nah, di sini kelompok kami akan membahas terkait dengan bahasa masyarakat multikultural. Ketika kita berbicara mengenai bahasa masyarakat multikultural, pasti kita akan terpaku dengan kalimat multikultural. Multikultural sendiri dapat diartikan sebagai keanekaragaman, pluralitas, atau pluralisme etnis. Lalu bagaimana dengan bahasa? Apa yang dimaksud dengan bahasa masyarakat multikultural? Apa bahasa masyarakat multikultural ini adalah bahasa baru? Atau bahasa keanekaragaman? Atau bahasa seperti apa yang dimaksud? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengar pemaparan materi dari kelompok 3 terkait dengan bahasa masyarakat multikultural. Pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multi dan kultural memiliki arti yang berbeda-beda. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Kemudian multi, artinya banyak atau keberagaman, dan kultural adalah budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang hidup bersama dalam keanekaragaman budaya. Nah, multikultural ini memiliki banyak sekali pengertian. Nah, salah satu pengertiannya yang menekankan adanya penghargaan terhadap keanekaragaman di luar kebiasaan atau budaya dominan. Nah, pandangan multikulturalisme ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana struktur sosial yang menciptakan dan menjaga budaya-budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masyarakat multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Clifford Geertz yang menyatakan bahwa masyarakat multikultural ialah masyarakat yang terbagi menjadi beberapa subsistem, yang dimana masing-masing subsistem tersebut terikat oleh ikatan primordial. Kedua, menurut Jenasikun, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tatanan sosial, masyarakat, atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasikan, dan memiliki struktur kelembagaan dan berbeda satu sama lain. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menurut J.S. Purnipal, di mana J.S. Purnipal mengatakan bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya suatu perubahan di dalam suatu tatanan politik. Dua bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, baik dengan lisan maupun menggunakan tanda, misalnya gestur tubuh dan simbol tulisan. Berdasarkan pengertiannya, bahasa termasuk sistem perlambangan yang dipakai secara timbal balik dan dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa juga merupakan bagian dari kemampuan manusia yang paling dasar, sekaligus mencari ciri utama spesies Homo sapiens. Jadi, fungsi utama bahasa ialah memenuhi kebutuhan komunikasi di antara sesama manusia. Adapun pengertian bahasa menurut Tri Dalaksana dan Joko Kenjono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk saling bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa multikultural merupakan jenis bahasa yang dapat mempersatukan berbagai keberagaman yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai diri dan martabat, serta falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Bahasa Indonesia merupakan penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya.
Bahasa Indonesia sendiri juga digunakan dalam kegiatan sarana kehidupan manusia, yakni dalam kebudayaan, dalam teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Lalu kita beralih ke tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa masyarakat multikultural. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa dari berbagai daerah. Terdapat sekitar 718 bahasa yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila suku-suku bangsa ini hanya menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing dalam berkomunikasi. Mungkin menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi bukanlah suatu masalah bagi suku bangsa yang bersangkutan. Namun, permasalahan baru akan muncul ketika suku bangsa tersebut harus berinteraksi dengan suku bangsa yang lainnya. Maka dari itu, bahasa Indonesia muncul dan dijadikan bahasa pemersatu dalam masyarakat multikultural itu sendiri. Tentu saja, di dalam perkembangannya pasti terdapat tantangan-tantangan yang dapat mengancam eksistensi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa masyarakat multikultural, baik faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Faktor dari dalam dipengaruhi oleh letak geografis dan persebaran masyarakat di Indonesia, di mana wilayah-wilayah di Indonesia memiliki jarak yang sangat jauh dan menjadi daerah yang memiliki kepulauan masing-masing, sehingga adanya kemungkinan untuk menggunakan bahasa Indonesia itu sangat kecil karena masyarakat pasti akan menggunakan bahasa daerah dan kebudayaan masing-masing daerah tersebut. Yang kedua adalah akses publik masih terpusat, di mana lembaga pendidikan yang bermutu dan bergengsi banyak ditemukan hanya di Pulau Jawa, sehingga adanya perbedaan dalam mendapatkan pendidikan, apalagi di daerah terpencil itu sangat tinggi perbedaannya. Dua faktor itu yang mempengaruhi bahasa Indonesia menjadi bahasa multikultural dan menjadi tantangan untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa multikultural. Pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar yang dimaksud adalah globalisasi. Sebelumnya, globalisasi merupakan meluasnya pengaruh budaya asing dan ilmu pengetahuan yang tersebar ke seluruh dunia, khususnya Indonesia. Dampak paling besar globalisasi dirasakan oleh masyarakat perkotaan, di mana masyarakatnya bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perubahan. Hal ini bertolak belakang dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan, di mana masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menjunjung nilai adat istiadat kebiasaan bangsa Indonesia. Dampak dari globalisasi memang terlihat biasa saja, tetapi jika kita melihat lebih dalam, ternyata globalisasi juga berpengaruh terhadap cara berbicara interaksi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Jika kita bandingkan masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan masyarakat yang di perkotaan, maka kita akan tentu menemukan perbedaan dari segi cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi masyarakat kota cenderung bersifat campuran, artinya di sini mereka menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang murni, berbeda dengan masyarakat pedesaan, yang dimana karakter bahasa Indonesia mereka masih bersifat baku dan sederhana. Bahkan tidak jarang di perkotaan, masyarakat elit biasanya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris karena dianggap lebih memiliki nilai dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jika eksistensi bahasa Indonesia semakin berkurang seiring dengan perkembangan zaman, maka bahasa Indonesia tidak akan berjalan sebagai bahasa multikultur. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia akan tergerus dengan bahasa asing. Terlebih jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia sebagai solusi permasalahan. Pendidikan sebagai sarana pemerataan bahasa Indonesia dalam masyarakat multikultural. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang tidak lepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu masalah pemerataan bahasa Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan faktor geografis Indonesia yang menyebabkan sulitnya akses dari daerah ke daerah, sehingga dibutuhkanlah pendidikan sebagai sarana dalam menyokong pemerataan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Lembaga pendidikan dapat dijadikan sebagai basis pembinaan bahasa.
Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Bahasa baku yang terdapat dalam dunia pendidikan berupa buku pelajaran, buku-buku ilmiah dalam pertemuan resmi, administrasi negara, perundang-undangan, dan wacana teknis yang harus digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang meliputi kaidah fonologis, morfologis, sintaktis, kewacanaan, dan semantis. Pendidikan sebagai solusi. Jadi, dengan adanya pendidikan, diharapkan mampu mengatasi tantangan permasalahan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu masyarakat yang multikultural. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari kelompok 3 yang membahas materi terkait dengan bahasa masyarakat multikultural. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang hidup bersama dalam keanekaragaman budaya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor geografis, perbedaan iklim, pernikahan campuran, dan pengaruh budaya asing. Indonesia sendiri dapat disebut sebagai bangsa multikultural karena memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah keanekaragaman bahasa. Bahasa dapat kita artikan sebagai alat komunikasi antar manusia. Nah, di Indonesia terdapat 718 bahasa yang berbeda dan tersebar di masing-masing daerah wilayah Indonesia. Jadi dapat kita bayangkan bahwa bagaimana cara masyarakat di Indonesia ini berkomunikasi jika bahasa yang digunakan itu berbeda-beda. Kemungkinan terbesarnya nanti akan terjadi konflik, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Karena perbedaan bahasa dan pemahaman yang terjadi di antara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa pemersatu bangsa dan nantinya akan merangkul bahasa-bahasa yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa masyarakat multikultural. Tetapi di era globalisasi, bahasa Indonesia mendapatkan tantangan baik itu dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan bahasa Indonesia sejak dini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami paparkan dapat meningkatkan pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.